Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa reaksi dia atau apa yang dia rasakan ketika dia telah tahu bahwa kamu sudah tidak mengharapkan dia kembali. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Kira-kira apa yang akan dia rasakan atau apa reaksi dia terhadap eh, apa ya keputusan kamu yang sudah tidak mengharapkan dia lagi. Oke, ada runner, butterfly, twin flame, separation, sunglasses, not today. Orang ini adalah orang yang sangat egois ya, selalu memikirkan diri dia sendiri, egois banget memang kalau aku lihat sehingga um, apa ya, kamu mungkin sering banget tidak bisa intim dengan orang ini ya, tidak bisa menebak juga keinginan orang ini, bahkan tidak bisa juga merubah pola pikir dia. Terus juga kalau aku lihat di sini sebenarnya orang ini tuh kayak selalu lari dari hubungan gitu ya. Orang ini tuh masih ada rasa takut akan keintiman di suatu hubungan. Mungkin orang ini dulu pernah punya trauma tentang suatu hubungan, tentang relationship, entah memang punya inner child atau mungkin mantan KDRT atau dia pernah ditinggalkan oleh masa lalunya atau pernah dikhianati ya. eh Intinya aku lihat orang ini tuh kayak masih ada takut untuk bisa berkomitmen atau em, apa ya, takut untuk bisa punya hubungan gitu ya. Atau mungkin memang orang ini ya memang belum siap, mungkin belum siap secara ekonomi, belum siap secara kedewasaan diri, seperti itu ya. Intinya orang ini masih egois, masih suka lari-lari lah. Ya, belum ada kesiapan diri dari dia untuk bisa berkomitmen. Terus juga kalau aku lihat di sini ada inner child dari si dia ya. Ada inner child yang sedang dia coba untuk sembuhkan. Ada rasa trauma di masa lalu yang sedang dia coba untuk sembuhkan ya. eh Dan aku lihat sejujurnya orang ini tuh pengen banget punya hubungan yang apa namanya, hubungan yang beda dari yang hubungan dia yang dulu dengan masa lalunya gitu. Ya mungkin sejujurnya orang ini juga sebenarnya pengen punya hubungan yang langgeng, punya hubungan yang jangka panjang dengan seseorang gitu ya. Kalau aku lihat. Dan oke, situasi kamu dengan dia itu selalu ada momen-momen yang terulang. Misalkan gini, saat kamu bersama dia, sering banget dia ini bolak-balik nyelingkuhin kamu, tapi kamu tetap maafin lagi.
nyelingkuhin kamu lagi, maafin lagi, seperti itu ya. Ada situasi pengulangan di hubungan kalian, sehingga sulit untuk bisa seimbang. Bahkan kalau aku lihat sejujurnya sih sebenarnya kalian ini saling melengkapi sih ya. Dia ego, ya kamunya apa orangnya rendah diri, rendah hati. Oke, sorry. Dianya orangnya egois, kamu orangnya rendah hati, jadi saling melengkapi ya sebenarnya. Cuman aku nggak tahu deh kenapa selalu hubungan kalian ini mentok ke perpisahan lagi, tapi nanti datang lagi, perpisahan lagi, nanti datang lagi ya. Sehingga kalau aku lihat saat ini keadaan kamu dengan dia memang lagi berpisah dan ada kesedihan, ada kerinduan, bahkan orang ini selalu mikirin kamu ya. Ada semacam kayak kerinduan tidak pasti ya akan masa depan dia tanpa kamu. Seperti itu loh kalau aku lihat ya. Orang ini ya udah ketika sama kamu disia-siain, ketika udah bisa sama kamu gelagapan, kebingungan ya, kecarian seperti itu. Bahkan selama tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, apa sih namanya, berpisah ya, selama perpisahan ini aku lihat dia masih sering loh nonton, mantau kamu, masih suka stalkingin kamu, cari-cari kabar kamu, ngeliat-ngeliat story kamu, ngeliat-ngeliat apa sosial media kamu yang sehari ini di-upload gitu ya. Intinya orang ini masih suka stalkingin kamu. eh Cuman orang ini kayak berlagak tidak mau berurusan aja dengan kamu ya. Bahkan aku lihat kayak orang ini mencoba untuk menghindari percakapan dengan kamu ya. Sebenarnya orang ini pengen telepon kamu tapi gengsi ya, sehingga kayak apa namanya, kayak mencoba untuk memberikan batasan dengan kamu atau menahan diri untuk tidak menelpon kamu atau menghubungi kamu ya. Karena orang ini orangnya selain egois, gengsian, orangnya juga kekanak-kanakan ya, gampang banget marah. Intinya orang ini lagi ada rasa amarah dan juga ada rasa terluka. Ya, masih ada rasa terluka, entah apa yang terjadi terakhir kali di antara kalian sehingga orang ini merasa eh, ada luka gitu. Dia terluka dengan entah dengan perkataan atau dengan tindakan ya. Oke, walaupun saat ini kalian berpisah, orang ini selalu kepikiran kamu terus, ya. I don't let you get close to me. Eh, dan kalau aku lihat juga ada rasa jaim, ya. Entah apa situasi terakhir yang kalian alami dengan orang ini, tapi orang ini tuh walaupun rindu, kangen, kepikiran kamu terus, tapi dia tetap tidak mau untuk deket dengan kamu atau mendatangi kamu, mau balikan atau apa gitu, enggak. Ya, dia kayak menahan diri untuk tidak membiarkan kamu ada di sisi dia, gitu. Ya, masih ada rasa ego, narsis, gengsi, ya semacam itu deh. Intinya nih orang rindu, kepikiran kamu terus, tapi nggak mau aku memulai duluan untuk menghubungimu, nggak mau aku duluan yang minta maaf, atau nggak mau aku em, yang ngajak kamu ngobrol duluan gitu ya. Ada rasa gengsi. I replay our conversation. Oke. Tapi ya dalam keadaan dia tidak bersamamu sekarang kan tuh kan rindu tuh ya. Selalu kepikiran kamu terus. Tapi nggak bisa bertemu, nggak bisa komunikasi karena memang orangnya jaim, orangnya gengsian. Sehingga salah satu caranya adalah selain stalkingin kamu, stalkingin media sosial kamu, dia ternyata masih menyimpan atau mengarsipkan
komunikasi-komunikasi kalian atau percakapan-percakapan kalian yang dulu pernah terjalin. Dan itu ternyata masih dia miliki, dan kalau misalkan dia rindu, dia kepikiran kamu, masih dia suka buka-buka, dia baca lagi, dia scroll-scroll lagi, kayak gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian pernah teleponan, ya mungkin dia pernah record ya, record percakapan kalian, dia dengerin lagi, kayak gitu. Kurang gawe ya nih orang. Oke, kayak nggak ada kerjaan deh. Tapi ya gimana nih, orang itu jaim, orang ini tuh gengsi ya untuk memulai duluan dengan kamu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini ada rasa syukur yang dia rasakan setelah dia mengenal kamu ya, setelah dia dekat dengan kamu. Orang ini tuh lebih spiritual gitu ya. Lebih mungkin lebih banyak ibadah, lebih sering mendekatkan diri pada Tuhan, seperti itu ya. Lebih sering ke masjid kalau Islam, atau ke gereja kalau Kristen ya, sering ke rumah-rumah ibadah gitu ya. Intinya sekarang lebih kuat aja keimanan dia gitu deh, apa sih namanya, keagamaan dia, spiritual dia gitu ya. Cuman walaupun seperti ini, dia kangen, dia rindu ya, dia kepikiran sama kamu terus, tapi nggak bisa gitu. Saat ini tuh dia kayak menahan diri, nggak bisa kalau sekarang aku deket-deket kamu atau aku datengin kamu ya, masih masih ada sesuatu yang menghalangi dia untuk action, untuk datang ke kamu. Terus ternyata nggak hanya dia kepikiran kamu tiba-tiba, enggak. Ternyata ada di momen-momen tertentu, atau ada di situasi tertentu, atau mungkin dia melihat sesuatu gitu ya, dan itu ternyata mengingatkan dia terhadap kamu. Kalau aku lihat di sini, orang ini tuh pengen datang lagi ke kamu, ya, pengen cari kamu lagi, pengen balikan sama kamu, pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu. Walaupun sejujurnya kan tadi aku bilang orang ini sejujurnya juga punya luka, ya, punya rasa amarah juga sama kamu. Tapi ternyata orang ini tuh rasa cintanya lebih besar gitu daripada rasa amarah ya, rasa kecewanya dia gitu. Bahkan kalau di sini tanpa kamu, orang ini tuh kayak merasa kehilangan kamu banget gitu ya, merasa ada yang hilang dari hidup dia. Makanya di sini walaupun dia punya rasa marah, rasa kesal ya, rasa luka, tapi eh, orang ini lebih memilih untuk mencari kamu kembali. Bahkan dikonfirmasi lagi dengan Eight of Wands ya. Jadi memang kemarin itu sempat hubungan kalian tidak kondusif, hubungan kalian itu hambar, membosankan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, flat banget. Juga mungkin ya ada suatu masalah yang membuat akhirnya hubungan kalian jadinya basi, hambar kayak gitu ya. Ada suatu masalah, tapi tenang aja, memang butuh waktu sih, dan aku lihat memang waktunya agak cukup lama dari yang bisa kalian perkirakan. Kalau aku lihat ya memang waktunya butuh agak lama bagi dia untuk datang lagi ke kamu, menawarkan cinta bagi kamu, untuk kamu ya. Memang kalau aku lihat butuh waktu ya bagi dia. Mungkin ya orang ini pemikir sehingga mengulur-ulur waktu untuk datang ke kamu, seperti itu ya. Bahkan kalau aku lihat ini, orang ini memang dulu sempat menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian ya, sehingga hubungan kalian berakhir, sehingga memberikan kamu rasa trauma, rasa kesal ya. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini tuh tidak apa ya,
tidak mengisi ruang sebagai pasangan yang selalu hadir di hubungan kalian ya. Orang ini tuh mungkin terlalu fokus pada hal yang lain sehingga tidak memprioritaskan kamu, tidak memperhatikan kamu, ya sering nyuekin kamu, dan akhirnya kalau aku lihat juga memang hubungan kamu dengan dia ini selalu jangka waktu itu pendek gitu loh. Paling cuman 3 hari, seminggu udah tahu-tahu udah putus, atau tahu-tahu udah ngilang, tahu-tahu ngeghosting, tahu-tahu pergi begitu saja, seperti itu ya kalau aku lihat. Oke, inilah yang membuatmu kesal ya, membuatmu capek dengan hubungan ini, makanya di sini kamu mungkin sudah tidak mau lagi atau tidak mengharapkan dia lagi. Apalagi kan ini hubungannya sering putus nyambung kalau aku lihat ya, bahkan berulang kali. Jadi kamu mungkin sudah capek banget sama orang ini, dengan tingkah lakunya, dengan sikap kekanak-kanakannya, dengan perilaku dia yang hilang-hilangan energinya, sehingga kamu mungkin sudah capek, sudah tidak mau lagi mengharapkan yang aneh-aneh dari dia. Tapi ya sayangnya ketika kamu sudah tidak mengharapkan dia lagi, di Shiropen kalau yang keluar di sini, aduh kacau ya. Kenapa aku bilang kacau? Karena ternyata dia melibatkan sang pencipta. Jadi ada kemungkinan orang ini doanya kenceng ya, mengharapkan kamu untuk kembali. Doanya itu wes mungkin di setiap dia ibadah, di setiap dia bangun tidur, di setiap dia ingat kamu ya, dia selalu memohon, meminta kepada Tuhan untuk dipersatukan dengan kamu kembali gitu ya. Jadi ini bisa dibilang lewat jalur langit ya, kecariannya itu lewat jalur langit ya, karena itu mungkin orangnya memang egois, orangnya memang masih narsis, gengsian, terutama gengsian, sehingga dia bisanya lewat jalur langit gitu ya. Ya kita tahu bahwa kalau udah jalur langit tuh kita udah nggak bisa menolak dia untuk tidak datang gitu ya. Apalagi kalau misalkan Tuhan mengizinkan dia untuk datang ya, maka itu akan terjadi gitu ya. Dia tidak mencarimu, oke, mungkin mencarimu tapi kan lewat sosial media kalau aku lihat di sini ya. Tapi bisa juga sih kalau misalkan kalian ternyata tinggal di satu daerah yang sama atau di satu kota yang sama, ada kemungkinan mungkin dia akan memantaumu lewat secara fisik ya. Jadi suka ngebuntutin kamu, suka lihat-liatin kamu dari kejauhan kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini kalian LDR ya mungkin lewat sosial media ya. Jadi eh ketika dia tahu dengan cara fisik mungkin justru malah akan lebih dia ngerasa dia akan lebih merasa rendah, atau harga diri dia turun gitulah ya. Harga diri dia kan orangnya orangnya narsis, orangnya gengsian, orangnya egois. Jadi dia maunya lewat jalur Tuhan gitu, biar Tuhan yang memberikan jalan gitu. Kalau aku lihat ya, apalagi di sini dia tahu bahwa kamu tuh udah nggak mau sama dia, bahwa kamu tuh udah cuek gitu loh sama dia, kamu udah lelah, kamu udah nggak mengharapkan dia lagi. Otomatis di sini dia pun kebingungan harus gimana sama kamu, makanya dia meminta lewat jalur langit. Kecariannya ya ini, lebih tepatnya effortnya ya lewat permohonan doa. Makanya di situ aku bilangnya tadi, dia sangat bersyukur semenjak kenal sama kamu, ibadahnya lebih kuat, lebih kencang di sini. Nah, itu salah satunya meminta kamu gitu ya dengan Tuhan, seperti itu. Ace of Cups, oke. Mau dibilang gimana ini ya? Intinya kalau udah Ace of Cups tuh udah deh, memang mau datang lagi nih orang, karena memang dia itu memandang kamu tuh sebagai pasangan yang stabil, pasangan yang mau sama-sama berjuang, dan dia melihat kamu juga sosok yang mandiri, sosok yang independen ya, sehingga orang ini tuh ngerasa
kamu pantas deh untuk diperjuangkan seperti itu. Apalagi di sini aku lihat kamu tuh orangnya sederhana, itulah yang membuat dia sangat tertarik banget sama kamu, ya, membuat dia itu kayak sulit untuk bisa melepas kamu. Tapi memang sejujurnya Ace of Cup ini juga menandakan orang ini juga akan cari orang yang baru, ya. Ketika kamu mengabaikan dia, dia juga akan sempet cari-cari juga orang baru, gitu. Orang-orang yang baru yang memang sekiranya paling tidak ya sesuai apa setara lah dengan kamu gitu atau ya mirip-mirip dengan kamu gitu ya, tapi kalau aku lihat di sini energinya memang orang yang dia inginkan itu kamu ya, tapi juga masih ada energi nih orang suka cari orang-orang baru ya, masih ada energi dia juga cari-cari yang baru ketika kamu mengabaikan dia. Jadi gimana ya? Ya namanya manusia ya, nggak bisa hanya satu jalan yang ingin dia lakukan, pasti banyak jalan. Jadi dia mengharapkan kamu juga kembali, dia akan cari-cari kamu juga, stalkingin kamu juga, tapi ya dia juga mau cari-cari yang baru juga, gitu. Dan kalau aku lihat nih ya, orang ini memang orang yang impulsif banget ya, sehingga orang ini tuh memang masih belum yakin gitu loh untuk menetapkan hatinya mau sama siapa gitu ya orang ini. Sehingga memang orang ini tuh kan ada ketakutan akan suatu komitmen dalam hubungan ya orang ini. Sehingga orang ini tuh suka gampang banget melarikan diri, suka ngilang-ngilangan energinya ya, suka datang dan pergi sesuka hati energinya. Terus juga kalau aku lihat di sini orangnya tuh sensitifan, gampang kesinggung, gampang marah, gampang terluka seperti itu. Inilah yang membuat sebenarnya hubungan kamu akhirnya retak, hubungan kalian akhirnya hancur, dan kamu pun akhirnya lelah dengan orang ini. Makanya orang ini tuh walaupun kamu mengabaikan dia atau sudah tidak mengharapkan dia lagi, ya orang ini akan tetap mencari seseorang lainnya dan menetap pada posisi tertentu, menetap pada posisi, tidak menetap di posisi tertentu ya, atau tidak menetap pada satu pada kamu doang gitu ya. Dia akan cari yang lain. Kenapa seperti itu? Karena memang dia ini sebenarnya sejujurnya juga tidak tahu di mana mereka di mana yang mana mereka inginkan gitu ya. Dia masih bingung orang-orang yang mana sih yang memang dia mau untuk dia jadi pasangan, karena memang udah masih ada inner child, orang juga egois, gengsian, orangnya juga belum siap untuk berkomitmen. Jadi kalau kamu mengabaikan dia, ya dia cari yang baru juga gitu. Mau sama kamu tapi masih mau sama yang lain juga. Jadi ya ya masih kayak gitulah energinya ya. Kamu mungkin juga akan kesel ngedenger ini. Kalau aku kayaknya bacain ini kayaknya sering banget ya. Ya mau gimana, tapi namanya manusia ya, namanya juga orang, nggak usah disalah-salahkan banget. Ya pasti kita juga kalau di posisi dia ya mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu memang sudah yakin banget tidak mau lagi dengan dia, ya udah nggak usah lagi menoleh ke belakang, tidak usah lagi tahu cari-cari atau pengen tahu keadaan dia ya, karena energinya justru malah menyakitkan kalau aku lihat ya. Dia masih mau sama kamu tapi dia juga mau sama yang baru, sama yang lain. Jadi di sini juga Knight of Cups ini tidak menentukan bahwa dia akan memilih kamu. Justru malah di Knight of Wands ini itu menandakan kartu yang menandakan bahwa orang ini tuh sebenarnya juga dia belum tahu mau ke siapa gitu ya, hatinya akan dilabuhkan gitu. Jadi bagimu nggak usah terlalu banyak berharap dengan orang ini. eh, udah lanjut aja dengan hidupmu ya. Lanjut aja dengan pilihanmu, bahagiakanlah dirimu ya. Orang ini memang nggak bisa diharapkan
gitu. Mau dikata apa? Ya namanya juga manusia ya, hatinya bisa berubah-ubah dalam sekejap mata. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Udah itu aja, tapi tidak ini energi paling kuat ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.